Oke semuanya, selamat datang di tutorial untuk Hall Wizard. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan fitur yang satu ini. Jadi di Hall Wizard sendiri itu ada 3. Yang pertama ada Hall Wizard, Advanced Hall, dan ada Thread. Nah semuanya ini berguna buat teman-teman kalau mau membuat part. Yang pertama kita akan masuk ke Hall Wizard. Nah Hall Wizard itu gimana? Jadi di sini tuh kita harus membuat bolongan lubang yang cocok dan kita bisa bebas customize tanpa harus manual lagi. Kayak misalkan manual nge-offset ulang atau nge-potong bagian kepala. Jadi kita bisa langsung otomatis pakai yang ini. Dan di sini udah ada partnya. Jadi yang ini kita pertama harus memilih type-nya sebelum ke position. Yang pertama untuk type-nya, hole type ini ada banyak tipenya, ada 9, teman-teman bisa pilih. Ada counterbore, countersink, ada hole biasa, itu banyak banget bebas. Terus kita di sini bisa pilih juga mau type-nya kayak apa. Jadi untuk setiap hall yang ada di atas ini, mereka memiliki type-nya yang berbeda-beda. Dan ini berbeda-beda juga, ya. Ini bisa disesuaikan untuk keperluan yang ada di part yang kalian butuhin. Yang kita pakai sekarang adalah N-symmetric untuk standarnya. Jadi di sini aku akan pakai hex bolt. Dan kita langsung ke hole specification. Jadi sini ngomongin tentang size. Biasanya ukuran standar yang ada di mesin-mesin itu ukuran standar yang kecil, yang nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede. Bisa dipakai adalah 4M, L5, 5, 4, dan 6. Jadi 4, 5, 6. Di sini ada M5, M6, dan M4 untuk beberapa hole lainnya. Nah, di sini M5, karena aku memakai dimensi yang cukup besar, yaitu 100 kali 100, jadi aku akan pakai yang 10 aja. Ini akan gede ya. Nah, di sini kita bisa milih mau se-fit apa dengan mungkin nanti kalau pas kita assembly itu mau sepas apa gitu. Jadi kita akan pakai yang close aja. Dan nanti di sini kalau misalkan teman-teman butuh ada informasi dari drawing teman-teman yang nandain customize sizing, jadi dia nggak ngasih tahu nih size-nya 10M, M10 atau M5. Tapi di drawingnya ngasih tahu size yang ada di sini. Ini ya, size untuk kedekatan lubangnya dan sebagainya. Teman-teman bisa baca apa inti dari ininya dari ya. Oke, lanjut aja ke show sizing. Nah, di sini untuk end up condition. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau langsung blows ke bawah atau mau di tengah-tengah aja through all. Biasanya aku pakai through all kalau mau langsung blows ke bawah gitu ya. Jadi ada opsi head clearance, near side countersink, itu tergantung sama teman-teman opsi yang teman-teman pilih type-nya apa. Oke, dan di bawah sini itu ada toleransi, cuman toleransi yang ini itu akan disesuaikan dengan toleransi yang nanti akan kalian pelajari di drawing. Jadi ada beberapa toleransi di engineering gitu ya. Nah, sekarang tadi udah dipilih unsymmetric hex bolt dengan type hole-nya itu ada counterbore, size-nya M10. Dan kita akan langsung masuk positioning. Nah, ini kita akan berbentuk 3D sketch. Jadi motongnya seperti ini. Ya, dan ini juga menandakan bahwa yang di bawah ini juga ikut kepotong ya. Lihat ada lingkaran yang di bawah itu juga ikut kepotong. Jadi teman-teman ini akan langsung blows ke bawah gitu. Dan di sini juga kalau teman-teman lihat kita bisa naruh di mana aja, sisi miring, sisi yang samping sini, atau sisi yang atas bebas. Itu bebas banget. Nah, setelah udah kita bisa pencet hold centang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh kira-kira posisinya salah nih, atau pengen masukin jaraknya, atau mau ngeganti ukuran dari mata bornya itu bisa banget klik kanan dan edit feature. Nah, di edit feature ini teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan untuk ngubahnya. Tiba-tiba mau hex screw bisa banget. Dan misalkan mau pen slot head juga bisa banget. Size-nya mau ganti aja di gede jadi 5 M5. Nah, akan berubahkan ukurannya. Ya gitu. Terus juga ini mau tiba-tiba diubah lagi juga nggak apa-apa, bebas banget. Dan kita ganti posisinya nih. Kalau teman-teman udah klik position, kita bisa ubah jaraknya nih. Dari sini ke sini menggunakan Smart Dimension seperti biasa. Mau ngambil ini 25. Oke, nanti jaraknya akan berubah 25 dan begitu juga yang bawah. Pengen jaraknya ini 25 juga. Jadi akan keubah seperti ini. Langsung secara otomatis lewat Smart Dimension. Oke, nah itu adalah untuk bagian Hall Wizard-nya. Jadi kita akan mencoba untuk yang Advanced Hall. Nah, yang Advanced Hall itu apa sih maksudnya? Advanced Hall itu ada di bagian atasnya. Yang tadi teman-teman lihat, ini ada cekukannya yang itu. Jadi ini tuh cara ngebuat hall yang custom gitu ya. Kalau ini kan udah otomatis punya apa ya,
size-nya tertentu. Walaupun di sini juga ada size tipe tertentu, tapi di sini teman-teman bisa lebih custom gitu untuk bagian hole-nya. Nah, untuk near itu adalah bagian yang kita mau bolongnya atau let's say bagian atasnya. Terus kalau far side itu adalah bagian bawahnya gitu. Jadi bolongan bawahnya juga bisa di custom, teman-teman. Jadi aku akan coba di sini aku pakai yang atas. Ini ada face yang atas dan untuk far side-nya itu kita flip aja di bagian bawah. Jadi sebentar. Jadi kita pakai yang ini di bagian bawah sini. Jadi kita akan gloss ke bawah nih, mungkin teman-teman udah lihat ada titik kecil itu ya, seperti itu. Untuk elemennya nih, kita bisa atur sesuai keinginan, mau seberapa besar, bebas banget, tergantung sama drawing yang diminta. Dan aku misalkan di sini pakai hex bolt lagi, dan seperti ini. Untuk posisinya juga sama, ini posisinya, kalau mau diatur, karena ini benar-benar 3D ya, jadi kita bisa atur sebebas mungkin. Di sini kalau misalkan mau dipindahin juga, bisa banget itu diatur-atur aja. Cuman aku pengen tetap di tengah origin ini. Aku akan skip langsung dan klik ini. Dan ini terbentuk ada hole dengan bagian bawahnya kepotong dan bagian atasnya punya spesifikasi yang berbeda. Jadi maksudnya dari advanced hole itu kita bisa ngatur lubang yang satu titik yang sama, tapi ukurannya bisa dibeda-beda, custom sesuai yang kita mau. Itu advanced hole. Ada threads nih, mungkin sambil menunggu ini, aku akan jelasin dulu. Di sini tadi end condition tetap sama ya teman-teman. Kalau kita mau through all, mau blind dengan ukuran tertentu, itu bebas banget. Terus nanti spesifikasinya. Nah, kita juga bisa ngatur spesifikasinya seperti apa yang kita butuhin kayak gitu. Size-nya juga itu sesuai yang ada di drawing. Teman-teman bisa pilih, ini ada banyak banget. Dan kita langsung aja ada right hand thread atau left hand thread. Jadi gimana bentuknya dia mau ulirnya terputar ke kanan dulu atau ke kiri dulu, clockwise atau counterclockwise, itu bisa ditentuin dari thread option yang ada di sini. Dan ya seperti ini jadinya untuk threads-nya. Jadi ini otomatis terbentuk dari atas sampai bawah sudah berbentuk ulir. Ini kalau kita full ulir ya. Dan ini semua juga baik kedekatannya, kerapatannya itu bisa diatur sesuai apa yang kita inginkan. Jadi ini salah satu shortcut daripada kita membuat helix di swap. Mending kita bisa langsung menggunakan thread sesuai dari tipe yang kita butuhin. Oke, sekian aja untuk tentang Hole Wizard. Selamat menggunakan fiturnya, teman-teman.